Masuk ke tema yang diberikan oleh panitia, yaitu dari komunitas basis Benediktus, judulnya Allah Perjanjian Lama Galak dan Kejam. Ya, serem judulnya. Saya akan mulai menjawab dengan bertanya justru. Jadi menjawab tapi dengan bertanya. Kan judulnya itu sudah pertanyaan ya. Eh, Benarkah Allah Perjanjian Lama itu kejam? Itu jawaban saya yang berupa pertanyaan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mengapa Allah Perjanjian Lama tampak kejam? Jadi tampak kejam berarti belum tentu kejam, karena tampaknya itu kan belum tentu kejam ya. Jadi sebenarnya dalam pembicaraan kita sekarang ini kita mau menjawab dua pertanyaan besar ini. Yang pertama, apakah benar-benar Allah Perjanjian Lama itu kejam? Sungguhkah kejam? Benarkah kejam? Sejatinyakah kejam? Atau jangan-jangan nggak kejam? Pertanyaan yang kedua, kalau nggak kejam, seandainya nggak kejam, mengapa Allah Perjanjian Lama itu tampak kejam di mata kita? Jadi nanti kalau kita menjawab dua pertanyaan ini, semoga dapat sedikit membuka khasanah kita untuk membaca Alkitab itu sendiri. Karena banyak orang baca Alkitab, tapi sering nggak tahu ilmu membaca Alkitab. Maka sebenarnya membaca Alkitab yang tanpa ilmu membaca Alkitab bukan salah dan juga bukan nggak ada gunanya, selalu ada gunanya. Tetapi begini maksudnya, kalau kita membaca Alkitab dengan ilmu membaca Alkitab yang benar, maka Alkitab tampak lebih jelas. Nah, itu maksudnya. Seperti kamu sedang melihat bintang-bintang dengan mata telanjang dan dengan teleskop. Melihat bintang-bintang atau benda-benda langit dengan mata telanjang itu bukan salah, ya bisa kelihatan, oh itu ada bintang, ada ini dan sebagainya benda-benda langit. Itu akan tetap kelihatan. Seperti orang membaca Alkitab tanpa ilmu juga akan kelihatan, akan bisa mengartikan. Namun untuk melihat yang lebih dalam perlu teleskop. Jadi benda-benda langit kalau kita melihat dengan teleskop akan lebih kelihatan. Hubungan satu dengan yang lain, konstelasinya, susunan apa dan sebagainya dan sebagainya. Begitu pula dengan Alkitab. Tanpa teleskop, dalam hal ini ilmu membaca Alkitab, maka ya akan kesulitan sebenarnya. Sekarang kita jawab pertanyaan yang pertama untuk menjawab judulnya tadi. Benarkah Allah Perjanjian Lama itu kejam dan galak? Gitu. Kita lihat saja. Saya mau tunjukkan bahwa sebenarnya Allah Perjanjian Lama tidak kejam dan tidak galak. Banyak orang berkesimpulan bahwa Allah yang digambarkan dalam Perjanjian Lama itu galak dan kejam. Itu mungkin alasannya beberapa. Satu, tidak membaca Alkitab. Jadi karena nggak pernah baca Alkitab hanya dengar-dengar, oh Allah Perjanjian Lama itu galak, ganas, kejam, cuma dengar-dengar. Jadi ini menelan mentah-mentah semi hoax ya, semi hoax. Jadi nggak pernah baca Alkitab maka nggak tahu Allah yang digambarkan dalam Perjanjian Lama itu seperti apa. Kemungkinan kedua, baca Alkitab tapi ya males-malesan atau cuman sekali. Membaca tapi cuma sekali. Sehingga nggak terlalu jelas yang digambarkan di dalam Perjanjian Lama tentang Allah. Nomor tiga, kemungkinan lain adalah membaca Alkitab tapi nggak punya ilmu. Sehingga tidak punya prapaham. Karena kita membaca Alkitab memerlukan prapaham tertentu untuk dapat menafsirkan dan mengerti kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab itu. Karena kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab bukan kata-kata yang berdiri sendiri. Ada yang namanya konteks. Nanti akan saya jelaskan konteks yang seperti apa. Itu beberapa kemungkinan. Dan saya langsung menjawab pertanyaan ini. Benarkah Allah Perjanjian Lama itu kejam dan galak? Tidak. Saya langsung jawab tidak dan berani meyakinkan tidak. Allah yang digambarkan dalam Perjanjian Lama atau kita singkat Allah Perjanjian Lama itu tidak kejam dan tidak galak. Catatan sedikit. Kalau saya mengatakan Allah Perjanjian Lama bukan berarti ada Allah Perjanjian Baru yang berarti dua Allah ya. Tidak begitu. Hanya ada satu Allah. Yaitu Allah yang disembah oleh orang Israel dan kemudian yang dilanjutkan juga disembah oleh kita orang Kristen. Jadi kita menyembah Allah yang sama dengan yang disembah oleh orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, atau disingkat Allah Israel. Allah Perjanjian Lama ini hanya satu istilah untuk menggambarkan Allah yang digambarkan atau dituliskan atau diwahyukan dalam Perjanjian Lama. Tentu Perjanjian Baru mewahyukan Allah yang sama.
Hanya kita fokus pada perjanjian lama saja. Langsung saya jawab, tidak kejam dan tidak ganas. Saya bisa tunjukkan beberapa contoh. Ini hanya beberapa. Saya katakan beberapa contoh, bukan semua contoh. Saya bisa tunjukkan lebih banyak daripada yang saya tampilkan di sini. Tapi waktu kita pasti nggak cukup, maka saya pilih beberapa yang cukup meyakinkan bahwa Allah perjanjian lama tidak galak dan tidak kejam. Kita kutip dari kitab Exodus atau kitab Keluaran pada pasal yang ke-34, mulai ayat 5, 6, dan seterusnya. Saya bacakan saja teksnya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Saya beri catatan ketika kita menemukan teks dalam bahasa Indonesia, huruf kapital semua kata Tuhan itu teks aslinya itu YHWH. Jadi 4 huruf mati atau sering disebut tetragrammaton YHWH kalau dalam ejaan huruf Latin atau kalau dalam ejaan huruf Ibrani Yud He Vav He. Itu 4 huruf yang dibaca Adonai. Jadi huruf itu nggak bisa dibaca, atau lebih tepatnya orang Israel tidak membaca 4 huruf itu, maka ketika mereka membaca 4 huruf Yod He Vav He itu, mereka membacanya Adonai. Dan Adonai artinya Tuhan, maka dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa yang lain, diterjemahkan Tuhan, ditulis dengan huruf kapital semua, untuk memberitahu kita pembaca bahwa teks aslinya YHWH. Itu sedikit catatan mengenai kenapa kok itu tulisannya huruf kapital semua untuk kata Tuhan. Keluaran 34 mulai dari ayat 5 ini merupakan teks dalam Alkitab yang menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan Allah Israel memberitahukan karakternya sendiri. Jadi karakter Allah itu disampaikan oleh Allah sendiri. Bukan oleh orang lain, bukan oleh manusia, bukan oleh nabi, tetapi Allah memperkenalkan dirinya sendiri atau tanda petik memperkenalkan sifat-sifatnya seperti apa. Perhatikan ayat yang ke-6 itu. Allah penyayang pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya atau kasihnya dan setianya. Sekarang ayat yang ke-7. Masih lanjutan. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi ini Allah Israel atau Allah perjanjian lama memperkenalkan dirinya, sifat-sifatnya, pendek kata karakter diperkenalkan. Saya sudah ringkaskan. Pada ayat yang ke-6, Exodus 34 ayat yang ke-6 ada 3 hal atau 3 unsur yang diungkapkan di sana. Pertama, penyayang dan pengasih. Jadi Allah menyatakan dirinya adalah penyayang dan pengasih. Yang kedua, panjang sabar. Penyayang dan pengasih berarti memberikan kasih sayang kepada umatnya, kepada manusia. Panjang sabar berarti ini satu istilah atau idiom yang mengatakan kesabarannya begitu panjang. Itu yang dimaksud dengan panjang sabar. Sumbunya panjang, enggak sumbu pendek, enggak gampang meledak gitu. Maka dikatakan panjang sabar. Kesabarannya boleh dikatakan ya tak terhingga. Yang ketiga berlimpah kasihnya, setianya. Selain mengasihi, Allah juga disebut setia. Dalam arti apa? Dalam arti memegang janji atau memegang apa yang sudah pernah disabdakannya, difirmankannya. Dan tidak pernah berkhianat. Nah itu setia. Kalau manusia kan terus berkhianat. Kalau kita lihat perjanjian lama mulai dari kitab yang pertama, kitab Bereshit, itu terus berkhianat sampai pada bahkan sampai perjanjian baru. Ayat yang ketujuh sekarang kita lihat saudara-saudari. Yang ketujuh itu dikatakan meneguhkan kasih setianya. Selanjutnya mengampuni kesalahan, mengampuni dosa. Ini karakter Allah. Berarti sebenarnya Allah perjanjian lama dapat kita simpulkan dari sifat-sifat yang diperkenalkan oleh Allah sendiri tidak kejam dan tidak galak. Karena panjang sabar. Kalau panjang sabar berarti kan tidak galak. Nah ini karakter Allah.
Selanjutnya dalam kitab Nehemia saya juga sampaikan Nehemia 9 ayat yang 17. Satu ayat saja. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Mereka, tentu orang Israel yang sudah dibebaskan dari Mesir, diingatkan bahwa dalam satu adegan, mereka mengatakan lebih baik kita kembali ke Mesir daripada di padang gurun ini kita kelaparan dan kehausan. Jadi dikatakan keras kepala, tegar tengkuk atau tegang leher, itu dikatakan. Selanjutnya masih ayat yang sama. Tetapi engkaulah Allah, jadi ini sekarang bicara mengenai Allah, yang sudi mengampuni, pengasih penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Kita lihat, mengampuni. Jadi sudah dikhianati tapi masih mengampuni. Diulang lagi pengasih dan penyayang. Panjang sabar diulang lagi. Berlimpah kasih setianya diulang lagi. Dan tidak meninggalkan. Maksudnya tidak meninggalkan berarti setia. Allah tidak pernah berkhianat. Manusia berulang-ulang terus-menerus berkhianat, tapi Allah tidak pernah meninggalkan seakan-akan mengejar terus. Kemana manusia ini lari, tapi bukan mengejar untuk menghukum, tapi mengejar untuk memberikan keselamatan. Untuk membuat manusia menyatu kembali dengan diri Allah. Ini Nehemia. Sekarang dalam kitab Yesaya. Yesaya bab 49 ayat 15 dan seterusnya. Ini bagus sekali. Kalau kita menyimak ini sebenarnya ini puitik tapi juga penuh dengan isi emosi gitu ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Seakan-akan bertanya. Jawabannya tidak. Meskipun satu dua kasus ada perempuan yang melupakan bayinya. Dan itu ditegaskan dalam kalimat selanjutnya. Sekalipun dia melupakannya, perempuan yang normal pada umumnya tidak akan menolak bayinya, selalu menyayangi bayinya. Tapi seandainya ada perempuan yang melupakan, dikatakan akunya Allah, tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Perhatikan ya, di ruang mataku. Itu seakan-akan yang terus terbayang-bayang. Ini bahasa-bahasa kiasan dalam arti bahasa manusiawi seperti hubungan kasih sayang, juga hubungan cinta. Melukis engkau di telapak tanganku. Ini kan seperti begini loh. Kadang-kadang zaman sekarang ya, saking sayangnya kepada pacar atau mungkin tunangan sampai ditato. Ayo ngaku siapa yang nato nama pacarnya atau nama istri atau suaminya ya. Tapi itu ada, zaman sekarang ada. Jadi kata-kata aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku tuh maksudnya kamu itu aku tato loh di badanku. Nah gitu maksudnya. Kalau pakai bahasa sekarang gitu. Jadi Yesaya 49 ayat 16 ini tanda petik Allah itu mentato nama kita gitu. Bahkan nggak hanya nama kita, wajah kita di telapak tangannya. Tentu Allah nggak punya tangan, tentu saja karena Allah adalah roh. Ini bahasa antropomorfis ya. Bahasa gambaran mengenai Allah yang digambarkan seperti manusia. Lalu dikatakan di ruang mataku, di pelupuk mataku terbayang-bayang terus. Ini kan seperti ya kalau ada cowok yang sedang naksir ke seorang cewek terus wah kebayang-bayang terus senyumnya. Ah itu kan. Ini kan bahasa yang manis sekali. Sekalipun wanita melupakan bayinya, Allah tidak melupakan kita. Ini manis sekali. Aku telah menato kamu di telapak tanganku. So sweet nggak sih? Ini so sweet nggak sih? Gambaran-gambaran seperti ini kan so sweet sebenarnya. Queen, gimana Queen? Kata lu Queen. Ini kan So sweet sih. di mana kejamnya ya? Nggak kejam kan? Di mana galaknya coba? Siapa? Ayo, Queen. Jawab saya. Ini so sweet nggak sih? Allah So yang sweet. begini. Hah? Aku aja nggak se-sweet itu sih. Iya kan? Iya kan? Allah kayak gini loh. Coba. Eh, eh, melukis engkau gitu. Lu punya pacar kan? Ditato nggak di tangan lu? Enggak kan? Belum. Enggak kan? Iya. Ini Enggak, tato belum. loh. Terus di ruang mataku terus terbayang-bayang gitu. Ini dari mana kejamnya coba? Ini adalah perjanjian lama dalam kitab Yesaya. Yesaya kita tahu perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Jadi sebenarnya ada banyak cerita dalam perjanjian lama yang menggambarkan Allah itu manis sekali.
Saya kalau membaca perjanjian lama malah nggak pernah menemukan Allah yang kejam. Justru Allah yang sangat manis, Allah yang sangat apa ya, penyayang gitu, yang hatinya tuh pokoknya untuk kita. Nah gitu. Seluruh perjanjian lama. Tentu memang harus ada ilmu untuk membaca yang akan saya jelaskan nanti di bagian belakang. Selanjutnya ini tadi kan berupa kata-kata semua ya. Saya memberi contoh beberapa ini kan kata-kata tadi ya. Allah begini, Allah begini, Allah begitu. Jadi ini saya beri contoh yang berupa kata-kata dulu. Selanjutnya yang berupa kisah dalam arti tindakan-tindakan. Kita lihat mundur sekarang ke kitab Bereshit ya, kitab Kejadian. Ini Adam dan Hawa. Adam dan Hawa awalnya kan mereka menyemat daun-daun pohon ara itu. Tapi kemudian mereka punya baju. Bajunya pakaiannya dari siapa? Kita lihat ceritanya. Bereshit 3 ayat 6 dan seterusnya. Kejadian 3 ayat 6 dan seterusnya. Lalu ia mengambil dari buahnya, ini si perempuan, dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Berarti si laki-laki atau manusia atau Adam yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Mereka jatuh dalam dosa. Maka terbukalah mata mereka berdua, Adam dan Hawa, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Itu tadi gambarnya. Jadi mereka membuat hanya cawat berarti ya. Berarti hanya cawat. Belum pakaian. Cawat hanya menutupi ya, kemaluan. Boleh dikatakan seperti itu ya. Atau aurat. Ya, aurat kalau bahasa tetangga sebelah. Aurat ya, kemaluan saja. Hanya berupa cawat. Tapi dari daun pohon ara. Itu awalnya. Tapi kemudian kalau kita lanjutkan kisahnya terus ya ini nyambung sampai kita tiba pada ayat yang ke-21. Setelah ada beberapa firman termasuk ayat 15 yang proto evangelium itu ya. Keturunanmu, keturunannya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan seterusnya itu. Terus nyambung sampai kita tiba pada ayat 21. Dan Tuhan Allah, ingat kapital, berarti itu Adonai, Yod-Heh-Vah-He, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, Adam, harafiah berarti Adam, jadi kata manusia dalam teks ini, dalam bunyi Ibraninya berarti Adam, dan untuk istrinya itu, Hawa yang belum diberi nama waktu itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Perhatikan bagaimana, aduh, adegan ini untuk saya sebenarnya apa ya, ini Allah yang so sweet, Allah yang sangat menyayangi. Coba. Nanti Anda baca sendiri di rumah bagian teks ini. Sebenarnya kan Tuhan Allah sudah memberi firman, kamu jangan makan buah pohon itu, sebab pada waktu kamu memakannya kamu mati. Tapi kemudian mereka makan dan tidak mati. Apa sebenarnya mereka ini kok tidak mati? Ini bukan berarti omongan atau firman Tuhan kurang sakti, tapi dalam bahasa Jepang jelas dan gampang, tanda petik Allah meringankan hukumannya. Pembacaannya harus begitu. Jadi bukan berarti berarti Allahnya ngibul nih, dibilang kamu pada saat makan akan mati kok nggak mati gitu. Ternyata kok nggak mati masih hidup juga, berarti firman-Nya Allah bohong. Bukan. Tapi tanda petik bahasa Jepangnya jelas dan gampangnya adalah Allah itu meringankan apa yang harus disanggah oleh mereka sebenarnya. Dan sememberontaknya manusia-manusia itu, manusia-manusia pertama, lihat loh, Allah membuatkan ini perubahannya. Mungkin hanya perlu memandang gambar ini sebenarnya. Kamu lihat saudara-saudari semuanya, teman-teman semuanya. Kalau cawat dari daun itu kira-kira bertahan berapa lama ya? Queen, kebayang nggak Queen? Jawab saya Queen. Belum pernah cobain, mah. Jadi belum tahu berapa Kapan-kapan lama. lu eksperimen ya Queen ya. Lu bikin cawat dari daun ara bertahan berapa lama? Langsung lodoh kayaknya sih. Iya. Ya artinya kan apalagi kalau menghadapi berbagai macam musim ya. Artinya itu nggak layak gitu. Artinya cawat dari daun pohon itu kan nggak layak. Cepat rusak, cepat hancur. Dan tentu saja tidak melindungi mereka dari ya serangan hawa dingin dan lain sebagainya. Lalu Tuhan Allah membuatkan pakaian yang tadinya cuman ya sorry kayak gembel gitu kan pakai cawat. Sekarang diberi pakaian sehingga mereka layak hidup sebagai manusia.
Padahal baru saja persis mereka melakukan pemberontakan melawan Allah. Ini Allah yang kejam macam apa? Enggak ada kejam-kejamnya. Gembel kok. Gembel loh ini gambar sebelah kiri. Lo lihat ini gembel. Tapi mereka dimanusiakan sungguh-sungguh. Diberi pakaian sehingga ya mereka terlindung dari cuaca, terlindung dari segala macam. Dan pakaiannya bukan pakaian abal-abal. Ini pakaian dari kulit binatang. Ini tafsirannya kalau kemudian kita bisa perpanjang tafsirannya lebih dahsyat lagi sebenarnya. Kalau ada pakaian dari kulit binatang, artinya ada binatangnya kan? Kalau ada binatangnya untuk dapat diambil kulit binatang itu, artinya apa? Binatang itu harus disembelih lebih dulu. Berarti itu penyembelihan binatang pertama di dunia. Yang artinya apa? Tanda petik, itu kurban penebus salah. Karena kemudian nanti di dalam kitab Taurat, selanjutnya dalam kitab, terutama dalam kitab Keluaran dan Imamat, akan dibahas mengenai kurban. Jadi sebenarnya memang kurban, sebelum manusia membuat kurban, tanda petik Tuhan Allah sudah membuat kurban. Mana ayatnya? Ini, Kejadian 3 ayat 21. Untuk manusia. Jadi ini yang rohani yang lebih dalam, dahsyat. Allah yang macam apa itu? Kalau disebut galak dan kejam, tidak sama sekali. Ini sangat sayang. Belum lagi yang tidak saya tulis di sini teksnya, kalau kita membaca pada ayat 15 yang diberi janji itu. Dikatakan keturunanmu ya, dan keturunan si perempuan. Itu konteksnya Allah berfirman kepada ular, tapi juga menyebut keturunan si perempuan. Apa artinya? Berarti ini ada semacam nubuat atau janji bahwa nanti mereka akan memiliki keturunan. Lah katanya mati, tapi kok punya keturunan? Berarti enggak mati. Harapan baru bahwa mereka akan punya keturunan yang akan meremukkan kepala ular. Ini nubuat untuk Mesias. Ini banyak hal yang bisa dibahas eksegese tentang kitab itu, tapi kita kan bukan itu tema kita. Saya hanya mau menunjukkan betapa so sweet-nya Allah yang seperti ini. Ini Allah perjanjian lama. Sejak di halaman-halaman pertama loh ini. Halaman-halaman pertama Alkitab. Sudah seperti ini. Nah itu. Selanjutnya, bagian ini saya yakin banyak terlewat. Saya yakin banyak terlewat. Mengenai cerita Nuh. Ya, mengenai cerita Nuh. Tapi ada satu adegan kecil sekali yang sangat, aduh, kita harus membacanya dengan sedikit perasaan gitu. Kalau kita membacanya dengan perasaan, dengan melibatkan emosi kita, aduh kok bisa Allah seperti itu gitu. Aduh, merinding kita membaca nih. Kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Tentang Nuh ya. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Yang saya beri warna kuning. Lalu Tuhan, Yod-Heh-Vah-Heh, Adonai, lalu Adonai menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Siapa yang ada di sana selain Queen? JJ, Charlie ada? Siapapun boleh menjawab. Ada semua? Ada Oke, Mas. oke. Keinget nggak ayat ini? Atau mungkin pernah baca tapi ternyata begitu ya gitu. Kebayangnya apa kalau begini nih? Tuhan menutup pintu bahtera itu. Kebayang apa? Coba, siapa coba mau ini? Jadi air sudah mulai meninggi, sudah gunung-gunung ketutup, terus Tuhan tuh menutup pintu bahtera gitu. Apa yang kebayang? Apa yang kebayang dengan itu? Tuhan menutup pintu bahtera itu. Jadi yang nutup ternyata Tuhan, bukan Nuh atau bukan salah satu dari mereka yang ikut di dalam bahtera itu. Ya siapa mau sedikit usul lah, nggak ada yang salah tentu kan namanya Apa kita ya? usul ya. Apa yang kebayang? Apa yang kebayang? Ya berarti Tuhan mau melindungi Nuh dan keluarganya dan keturunannya ya, Ma? Oke. Ya, betul. Terus kebayang nggak itu air mulai tinggi, banjir bandang global ya, universal gitu. Terus
Ini kan kira-kira begini, coba digambarkan. Ini saya juga buka ininya ya. Tuhan tuh melihat sekeliling gitu, semua tenggelam, semua hancur. Aduh ini semua yang kuciptakan karena kerusakan dan dosa-dosa mereka harus hancur seperti ini. Kemudian dia seperti berkata kepada Nuh dan anak-anak Nuh yang di situ seakan-akan berkata, oke, tapi kalian adalah harapanku. Katakanlah harapanku yang terakhir, kamu selamat ya. Ini mungkin akan panjang perjalanan ini, air juga akan berbulan-bulan, tapi kalian semangat dan selamat ya. Ayo, kalian teruskan. Karena nanti kalian akan menjadi harapan baru untuk terbitnya kehidupan. Terus dia tutup. Dan menutupnya itu Allah dengan berurai air mata loh. Aduh, mereka ini bakal selamat enggak ya? Kita kalau gambarkan sebagai manusia tentu saja. Ya Allah tahu mereka akan selamat. Tapi kita gambarkan sebagai seorang manusia gitu. Aduh, badai, petir, hujan, mereka selamat enggak ya? Aduh gitu. So sweet kan? Sepenggal cerita ini itu tuh menggambarkan Allah yang sangat sayang banget. Dari mana kejamnya? Ya. Tuhan menutup pintu bahtera. Jadi Tuhan yang kayak deg-degan juga gitu, yang aduh mereka ku nantikan nanti kalian pada saat semua sudah surut. Rama, Semoga selamat. Nah, gitu. Rama. Yuk. Tapi kan itu kan sisi so sweet itu kan dari segi Nuhnya kan. Ya. Kalau dari segi yang dimusnahkan? Ya tentu saja. Kalau kita memandang seperti itu memang. Tapi kalau kita membaca sebagai konsekuensi dari dosa, ya tafsiran kan itu berarti kita kalau membaca teks-teks perjanjian lama terutama bagian-bagian awal, kita tidak bisa harafiah hanya dengan punishment and reward. Tapi kehancuran itu harus kita baca sebagai konsekuensi dari kerusakan akibat dosa. Ya kalau kita membaca itu sebagai konsekuensi, itu sesuatu yang normal. Bahasa gampangnya, kalau kamu pegang setrum bukan karena kamu dihukum, tapi kamu mati karena pegang setrum, gitu loh. Konsekuensi. Orang mati pegang setrum itu kan konsekuensi. Kamu minum racun, kamu mati bukan karena kamu dihukum, tetapi karena konsekuensi tindakanmu meminum racun. Jadi sebenarnya kalau kita membaca cerita Nuh, sesungguhnya harus di dalam penafsiran seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, kita hanya jatuh pada Allah yang menghukum. Padahal itu kan pembahasaan manusiawi yang terbatas sebenarnya. Orang pada zaman kuno memang hanya terbiasa dengan punishment, reward, punishment gitu. Sehingga Allah pun digambarkan dengan cara itu. Tapi sebenarnya kalau kita membaca keseluruhan konteks, artinya mulai dari awal sampai akhir cerita, itu tidak ada motif punishment and reward. Karena berarti harusnya semua dimusnahkan. Artinya apa? Kalau Tuhan memakai ukuran hanya hukuman, ganjaran, hadiah, dan hukuman, tidak ada yang pantas untuk itu sebenarnya. Nah itu konteks cara membaca cerita mengenai Nuh ini ya. Jadi sebenarnya yang dihukum itu atau yang tenggelam, kita harus membaca sebagai konsekuensi dari perbuatan dosa yang menghancurkan. Gitu. Itu sama seperti ketika kita membaca kisah Adam dan Hawa. Kan memang dalam cerita itu harafiahnya adalah Tuhan mengusir mereka. Wah Tuhannya jahat yang mengusir mereka ya. Tapi sebenarnya kita harus membacanya dalam kerangka konsekuensi. Itu kan pembahasaan pada masa kuno untuk mengatakan bahwa perbuatan itu berlawanan dengan hakikat anak Allah. Hakikat ciptaan yang dimuliakan Allah. Maka itu konsekuensinya ya mati gitu. Seperti kita menenggak racun, mati karena racun itu. Melanggar perintah Tuhan, terpisah dari Tuhan. Nah inilah cara-cara membaca Alkitab yang perlu dikembangkan. Sehingga yang tadi saya katakan di awal, memang ada ilmunya. Karena kalau kita membaca Alkitab nggak pakai ilmu, repot nanti, repot semua. Kalau kamu berdosa dengan matamu cungkilah, itu bagaimana dibaca seperti itu? Apa kita harus nyongkelin mata-mata kita semua? Kan enggak gitu. Banyak hal dalam Alkitab tidak bisa begitu saja hanya diartikan secara literal. Selanjutnya ya. Ini kisah yang terkenal juga, Sodom and Gomorrah ya. Saya tidak akan baca
satu persatu, tapi ini secara umum orang sudah tahu ceritanya. Kejadian 18, 20 dan seterusnya. Ini cerita mengenai ya Abraham yang tanda petik nego dengan Tuhan ya. Ayat 23. Jadi Allah sudah memutuskan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Kemudian Abraham itu nego. Dikatakan dalam ayat 23, Abraham datang mendekat. Apakah engkau Allah akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah, kemudian dikatakan, gimana Tuhan kalau ada 50 orang? Orang yang benar maksudnya, ayat 24. Tuhan katakan, aku tidak akan musnahkan. Terus setelah 50 ya, masih selanjutnya ayat 27 Abraham masih nawar. 45 katanya. Tuhan berfirman, aku tidak akan memusnahkan kalau ketemu 45 orang. Kan turun ya. Ayat 29, 40, 50, 45 terus 40. Setelah itu ayat 30, 30. Dikatakan aku tidak akan musnahkan kalau ketemu 30 orang benar di situ. Lalu 20. Setelah itu 10. Perhatikan ini tawarannya ini. Ini kalau orang nawar jual beli udah dicitang sama penjualnya ini. 50 ya Bu ya. Ya 40 ya, 45, 40, 30, 20 terus 10 dia. Lalu ayat 33 Tuhan pergi setelah selesai berfirman. Jadi mentok pada 10. Tapi mau menggambarkan ya pengampun gitu. Terus mundur ini kan berarti panjang sabar. Ini yang mau digambarkan. Jadi bagian ini saya menggarisbawahi Keluaran 34 ayat 6. Jadi Allah perjanjian lama sesungguhnya ini sifat-sifatnya yang digambarkan dengan sangat jelas dalam kitab Exodus 34 ayat 6. Ini karakter yang disampaikan Allah sendiri mengenai dirinya. Penyayang, pengasih, sabarnya panjang, berlimpah kasih setianya. Jadi kesetiaannya terpelihara terus. Jadi ini bagian awal saya mau mengatakan so sweet loh. Allah perjanjian lama itu enggak seperti yang kita bayangkan. Enggak seperti yang terbaca begitu saja. Namun memang saya juga mengerti kalau kita membaca banyak teks dalam perjanjian lama memang tampak Allahnya itu ganas, kejam, dan galak itu. Maka pertanyaan kedua yang perlu kita jawab, mengapa Allah perjanjian lama tampak kejam? Kan kita sudah menjawab di bagian pertama, enggak kok, enggak kejam, enggak galak. Tapi kok tetap aja tampak kejam. Nah bagaimana menjawab ini? Misalnya dalam kitab Keluaran 12 ayat 12. Pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Akan kubunuh. Ya, ada kata kubunuh. Ini cerita malam Paskah. Ya. Jadi sebenarnya kan Paskah itu Pesah, Passover. Jadi Tuhan lewat. Maksudnya apa? Melewati anak sulung yang ada tanda darahnya di ambang pintu. Jadi itu yang dimaksud. Kata Paskah itu yang berasal dari kata Pesach, Passover, dalam arti melewati. Tuhan melewati. Jadi dibunuh, wah ada tanda darah di pintu. Enggak dibunuh. Nah itu maksudnya arti sebenarnya di kata Paskah yang akarnya Pesach. Selanjutnya dalam kitab Keluaran pada pasal 22 ayat 20. Siapa yang mempersembahkan kurban kepada Allah kecuali Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Ngeri-ngeri loh, kubunuh, ditumpas. Yosua 10 ayat 40. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Ditumpas dan masih diberi tambahan keterangan seperti yang diperintahkan Adonai Elohim Israel. Nah itu iya. Ditumpas artinya di sini dibunuh. Semua yang bernafas berarti seluruh yang hidup. Termasuk hewan-hewannya juga ditumpas. Hanya harta benda yang nanti mereka boleh ambil pada saat penjarahan atau pendudukan Kanaan. Ada banyak sebenarnya. Saya hanya beri beberapa contoh. Satu lagi contoh, 4 sajalah. 1 sampai 15 ayat 2 dan seterusnya. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Ya, ini Tuhan yang berfirman, Adonai. Pergilah sekarang,
kalahkan orang Amalek. Jadi suruh mengalahkan Amalek. Ini musuh yang dijumpai pertama di padang gurun sebelum mereka masuk Kanaan sebenarnya. Tumpaslah segala dan seterusnya. Jangan ada belas kasihan kepadanya. Perhatikan keterangannya. Jangan ada belas kasihan. Jangan ragu-ragu. Bunuh, hajar. Bunuh semuanya, laki-laki maupun perempuan. Ya memang kelihatan kejam. Tadi yang saya katakan so sweet apa ya, kok kemudian seperti berbalik ini? Apakah split personality atau gimana gitu? Tumpas, bunuh, ya dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana menjawab ini? Ada dua upaya menjawab, ada dua hal yang perlu kita ketahui sebagai ilmu membaca Alkitab. Yang pertama, ini idiom atau istilah Allah menyejarah. Yang kedua, wahyu terikat konteks, yaitu konteks ruang dan waktu. Nah, di sini nggak terlalu Jepang nih, nggak terlalu Jepang. Jadi saya sedikit agak filosofis, karena ini agak sulit dijepangkan, tapi nggak apa-apa ya, supaya kita juga meningkat. Jadi ada dua hal yang perlu kita catat ketika membaca Alkitab, terutama kisah-kisah perjanjian lama di dalam konteks penaklukan dan peperangan. Ini semua yang tadi saya tunjukkan dan hampir seluruh yang terlihat kejam itu atau tampak kejam, tampak galak, tampak ganas itu hampir semua konteksnya adalah konflik, pertempuran, perseteruan dengan bangsa lain. Ya, contoh kalau kitab Keluaran itu kan berarti apa? Itu perseteruan dengan bangsa Mesir kan berarti kan. Itu tanda petik peperangan meskipun bukan dalam arti perang benar-benar Israel kan dikejar gitu ya. Israel dikejar, mereka mau dibunuh ya, itu dalam arti konflik ya. Kemudian kalau kita membaca Yosua ini pertempuran. Ini konteks-konteks pertempuran. Pertempuran melawan orang-orang yang menghuni Kanaan pada waktu itu. Nah, juga kitab Samuel dengan orang Kanaan, dengan orang Amalek yang sejak awal ketika mereka masih di padang gurun, katakanlah ya terus bermusuhan ya. Jadi ini konteks yang dibicarakan umumnya adalah konteks peperangan, pertempuran, konflik. Nah itu. Maka dua hal ini mau saya jelaskan ya secara sekilas lah. Pertama, saya juga mengutip KGK 69 yang memberi keterangan sedikit mengenai hal ini. Jadi jawaban ini sebenarnya saya uraikan dari jawaban Gereja Katolik di dalam Katekismus nomor 69. Allah mewahyukan diri kepada manusia dengan cara menyampaikan misterinya kepadanya, kepada manusia maksudnya secara bertahap. Jadi kata secara bertahap ini penting. Karena ini akan menjadi cara kita menelaah kitab-kitab yang bernada kekerasan, bernada kejam dan galak. Jadi kata bertahap. Dan ini diuraikan dengan dua hal tadi itu Allah yang menyejarah, wahyu Allah yang terikat pada konteks ruang dan waktu. Kita bahas yang pertama, Allah menyejarah. Ini idiom ya. Apa sih maksudnya? Saya gambar dengan bagan seperti itu. Itu untuk menjelaskan satu idiom Allah yang menyejarah. Yang warna merah itu saya gambarkan itu budaya manusia, kultur atau kehidupan manusia. Sejarah manusia dengan seluruh perkembangannya. Saya gambarkan dengan garis warna merah itu ya, ke kanan, panah. Itu artinya apa? Menggambarkan apa? Bahasa, seni, teknologi, perhubungan, paham, cara berpikir, cara hidup, cara berrelasi, dan seterusnya. Disingkat dengan satu kata, culture, kultur, budaya. Budaya itu kalau dalam bahasa Indonesia hanya dibayangkan itu kesenian. Bukan, budaya itu bukan hanya kesenian, ya macam-macam. Bahasa itu budaya, teknologi itu budaya, cara berpikir kita itu budaya, cara hidup, cara berrelasi, ilmu pengetahuan itu juga bagian dari budaya. Pendek kata, perkembangan manusia. Manusia itu kan berkembang ya. Dulu primitif, makin berkembang, sekarang canggih banget gitu. Jadi ada perkembangan sejarah manusia. Nah, Allah yang menyejarah itu berarti ada relasi antara Allah dan manusia. Allah kita bukan Allah yang tinggal di awang-awang, di Shamayim atau di Uranos atau di langit di surga, tapi Allah yang tanda petik masuk dalam sejarah manusia. Memasuki sejarah. Maka dikatakan Allah berfirman, Allah menuntun umatnya, Allah menyelamatkan. Itu berarti Allah memasuki waktu, memasuki kurun waktu. Allah tidak berwaktu.
Ini agak filosofis ya. Allah dalam dirinya sendiri tidak berwaktu tentu saja. Allah hidup di dalam waktu kekekalan. Tetapi dengan Allah berfirman kepada manusia, dengan berelasi kepada manusia, memberi petunjuk, menyelamatkan. Yang contoh dalam kitab Exodus, Allah memukul anak sulung Mesir, berarti kan Allah memasuki waktu. Yang tidak berwaktu memasuki waktu. Seperti juga kalau kita nanti ke perjanjian baru, itu sangat diungkapkan di dalam liturgi kita, liturgi dalam misa, lex credendi, lex orandi, yang tidak berwaktu memasuki kurun waktu dalam prefasi Natal untuk menjelaskan inkarnasi Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Jadi itu yang dimaksud Allah yang menyejarah. Justru karena itulah Allah tampak menjadi kejam. Karena konteks ya, konteks. Jadi kehidupan manusia itu berubah. Manusia zaman 2021 ini saja sudah berbeda dengan manusia 200 tahun yang lalu. Jangankan kita ngomong tentang dunia Alkitab. Harap kita ingat, dunia Alkitab itu 2000 tahun lebih loh. Perjanjian baru saja sudah 2000 tahun. Cerita yang dikisahkan. Belum kalau kita mundur kepada yang saya kutip tadi, Keluaran contohnya. Musa itu kira-kira 1300 sebelum Tuhan Yesus. Berarti Musa, Yosua, kalau diukur dari zaman kita kira-kira 3300 tahun yang lalu. Mereka hidup di padang gurun. 3300 tahun yang lalu. Apakah ada human rights? Apakah ada hak asasi manusia? Ya tidak ada. Hukum rimba, siapa kuat dia menang. Jadi manusia waktu itu ya manusia seperti itu. Perkembangan yang waktu itu seperti itu. Masih ada perbudakan dan lain sebagainya. Jangankan kok kita 3300 tahun yang lalu, perbudakan itu kan baru 1800-an dihapuskan. Di beberapa tempat malah masih ya. Tapi artinya manusia itu perkembangannya terus berubah. Kalau kita gambar dengan ya saya gambarkan dengan ini ya dulu seperti itu telanjang lalu punya baju lalu sekarang sudah dengan gadget dan seterusnya. Artinya manusia dan kehidupannya berkembang. Dalam arti apa berkembang? Berubah. Harus kita akui kita berubah. Berubah di dalam tidak hanya soal-soal yang elementer, nggak hanya soal baju, dulu pakai kulit binatang sekarang pakai yang lain gitu ya. Nggak hanya soal itu tapi juga cara berpikir. Saya beri contoh, manusia abad 15, abad 16 berpikir bumi itu datar. Meskipun sekarang masih ada kaum apa itu namanya flat earth ya, masih ada yang berpikir bumi itu datar. Tapi kita sekarang kan nggak berpikir bumi itu datar. Tapi manusia abad 15, manusia zaman Tuhan Yesus, manusia zaman Musa berpikir bumi itu datar. Maka kalau kamu berlayar nanti sampai ke ujung, maka ada istilah, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu bukan berarti maaf, Allah bodoh. Enggak tahu, tahu. Tapi kan manusia waktu itu berpikir bumi ada ujungnya bro. Maka Allah ngomongnya harus begitu. Supaya lu paham. Karena manusia itu kan oon. Allah itu kan pinter. Maka kalau mau bicara kepada yang oon, bahasa gampangnya, harus menyesuaikan kepada yang oon, yang pinter itu. Yang pinter harus pakai bahasa oon. Supaya yang oon ngerti. Nah ini yang saya maksud. Apakah berarti Allahnya berubah? Tidak. Allah tidak berubah. Yang berubah adalah caranya berelasi dengan manusia karena manusianya yang berubah. Maka firman-firman itu kan kadang-kadang kayak kontradiksi. Loh, diperintahkan begini kok di sini begitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Loh kok sekarang kok enggak? Kasihlah musuhmu. Itu namanya konteks yang sebentar lagi akan saya jelaskan. Konteks 3.300 tahun yang lalu kamu bayangkan coba. Umat Tuhan di padang gurun yang berlakunya hukum rimba, siapa menang dia bertahan, kemudian diberi perintah, kasihilah musuhmu. Gimana bisa masuk akal, bro? Ya modar semua. Gitu. Tamat riwayatnya. Karena memang dunia waktu itu seperti itu. Maka Allah menyesuaikan dengan dunia manusia yang seperti itu ketika mengucapkan firman. Bukan karena Allahnya berubah, tapi manusia berubah sehingga cara Allah mewahyukan dirinya juga berubah. Saya beri gambaran yang gampang, ini bahasa Jepang.
Ini ada 4 foto, ini anak yang sama sebenarnya. Jadi paling kiri itu masih balita, kemudian SD, kemudian SMA, kemudian sudah menjadi seorang profesional ya. Ini anak yang sama dalam tahap yang berbeda. Balita, SD, SMA, kemudian dewasa, profesional. Apakah cara orang tua berelasi dengan si anak berubah atau tidak? Beri saya jawaban. Cara berelasi orang tua dengan anak balita, kemudian setelah anaknya 20 tahun kemudian menjadi seorang profesional muda, berubah atau enggak cara berelasinya? Berubah. Yang sudah punya anak boleh jawab. Berubah, Mas. Berubah. Jadi berubah. Bukan berarti orang tuanya berubah, bukan dalam arti itu. Tetapi cara berelasinya berubah. Kalau dulu yang anak-anak masih balita itu kan ya, cuci kaki, bobo, minum obat dulu terus bobo gitu. Atau masih anak SD, harus pulang sampai ke rumah pokoknya jam 5 harus pulang, jam 6 udah harus pulang gitu. Tapi apakah seorang profesional, kamu pokoknya seperti SD, jam 6 harus di rumah. Lah kan dia kerja aja baru sampai jam 6 gitu. Ya, ini saya mau menggambarkan tahap-tahapnya berbeda, maka cara berelasi berbeda. Jadi manusia pada taraf yang berbeda, kemudian cara berelasinya berbeda. Belum lagi kalau kita ngomong soal ilmu. Kalau anak kecil nanya itu kok ada bintang di langit itu apa ya? Ya nggak usah dijelasin macam-macam, cukup diajak nyanyi kan. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Anak TK atau anak toddler, cukup seperti itu ketika dia bertanya bintang. Tapi ketika dia sudah kuliah di ITB, kan lalu kenal ilmu kuantum, fisika kuantum, astronomi, yang untuk menjelaskan fenomen langit yang disebut bintang itu. Masa kamu masih ngomong kepada anak ITB yang sudah semester 8, masih bintang kecil di langit yang tinggi. Ya enggak nyambung gitu, enggak nyambung. Itu konteks namanya. Atau sebaliknya, kalau anak 3 tahun itu apa maklip-kelip? Oh itu adalah apa nebula. Itu adalah galaksi Andromeda yang jaraknya sekian tahun cahaya. Dulunya itu ada ledakan Big Bang. Kemudian ada debu-debu partikel di angkasa. Anak 3 tahun lu ngomong begitu keriting itu bocah. Lalu mana yang benar dari keduanya? Semuanya benar. Karena menyesuaikan dengan yang diajak bicara. Nah ini sebenarnya. Allah menyesuaikan dengan yang diajak bicara. Seperti yang dinyatakan dalam KGK 69 tadi. Allah bicara secara bertahap. Enggak langsung. Maka ketika dunianya waktu itu dunia keras. Ya Allah bicaranya keras. Karena menyesuaikan manusia dalam dunia keras. Saya beri contoh lain supaya lebih jelas. Indonesia lah yang kita dekat dengan contoh Indonesia. Indonesia pada zaman Bung Karno, Bung Hatta, revolusi sebelum kemerdekaan 45-an mempertahankan kemerdekaan itu ya, masih sekutu, pokoknya masih perang dengan Belanda. Kira-kira Bung Karno, Bung Hatta, atau Bung Tomo yang di Surabaya ada nggak nih arek Surabaya nih? Arek Surabaya ada nggak nih? Ketika Bung Tomo, itu kan terkenal sekali tuh, fotonya Bung Tomo yang begini itu, yang pidato itu ya. Yang dikenal kemudian pertempuran 10 November di Surabaya. Kan kira-kira kalau pidato Bung Tomo kan seperti membakar kan. Merdeka atau mati, saudara-saudara, hancurkan penjajah Belanda, bunuh semua. Kan pakai bunuh-bunuh. Kenapa? Konteks peperangan. Ketika kita merdeka kan nggak begitu lagi. Cara membakar semangatnya kan nggak begitu. Pak Jokowi lalu, ya kita semua kerja. Kan begitu. Coba waktu itu Bung Karno, saudara-saudara, kerja. Mau kerja apa orang kita perang? Menghadapi Belanda kok kerja. Ya merdeka atau mati, dibunuh atau membunuh. Kan kira-kira begitu. Konteks. Jadi ruang dan waktu berbeda, ini yang dimaksud wahyu terikat pada konteks. Jadi ayat-ayat yang tadi tampak keras tadi ada ikatan konteks ya, ruang dan waktu. Apa yang dimaksud ruang? Ruang itu
wilayah atau tempat, ya, konteks Timur Tengah, sedangkan kan kita sekarang konteksnya non Timur Tengah. Kemudian waktu berarti apa? Ya 2000 tahun yang lalu atau lebih bahkan. Jadi ketika membaca Alkitab kita tidak bisa mengukur begitu saja ayat-ayat dalam Alkitab itu menurut konteks kita, ruang kita, tempat kita sekarang, Indonesia tahun 2020. Sorry, 2021. Itu salah tulis ya. Konteks kita 2021, Masehi. Tidak bisa. Seperti juga pidato Bung Tomo tadi misalnya, kita ukur dengan Indonesia 2021. Ya masa merdeka atau mati bunuh Belanda kemudian kita nilai, wah ngajak rusak ini. Orang nggak bermoral masa ngajak perang. Konteks bro, konteks. Nah ini yang dimaksud wahyu Allah terikat pada konteks ruang dan waktu. Maka nggak bisa begitu saja kita baca Alkitab kemudian langsung diterapkan begitu saja. Karena setiap cerita itu ada kaitan. Tempatnya di mana, waktunya kapan. Itulah pentingnya kita mempelajari bagaimana Alkitab terbentuk, bagaimana urutan ceritanya, ini dari masa yang mana, ini dari zaman yang mana. Seperti itu. Alkitab itu kan satu kumpulan buku, tapi zamannya beda-beda. Sekarang saja kita pegang Alkitab itu sebagai satu buku yang kayaknya satu. Tapi dari buku yang kayaknya satu itu enggak terbit masa yang sama. Dan itu pentingnya mempelajari historisitas, kesejarahan dalam Alkitab. Sedikit promosi, kalau kamu yang pengen tahu bagaimana Alkitab seutuhnya dalam waktu singkat, kira-kira hanya butuh waktu 8 jam, buka saja klik channel YouTube Katkit dengan playlist yang berjudul Alkitab 8 seri. Itu saya ceritakan dari perjanjian lama nyambung ke perjanjian baru dalam 8 seri kira-kira 8 jam untuk mengerti konteks seluruh Alkitab. Tapi tentu singkat-singkat. Tapi paling kurang kamu bisa mendalami Alkitab dalam kerangka waktunya, zamannya apa, ceritanya apa, tempatnya di mana. Sehingga kemudian nggak pukul rata seluruh itu. Itulah kenapa banyak orang yang non-Kristen kadang mengatakan Alkitabnya orang Kristen itu penuh kontradiksi. Karena nggak tahu penempatan konteks ruang dan waktunya. Padahal nggak ada kontradiksi. Kita kembali kepada pemahaman tadi itu, gambaran tadi. Ini kan ada kontradiksi. Bintang kecil, lu kok sekarang fisika kuantum? Ya kan kontradiksi. Ya tidak. Karena ceritanya itu bertahap. Jadi Alkitab juga bertahap. Maka kalau kita membaca yang kayak kejam, kayak membunuh, kayak apa, itu bahasa zaman peperangan. Bahasa zaman ketika manusia bermusuhan satu dengan yang lain. Allah tidak mungkin bersabda yang melampaui yang mereka tahu. Nah itu. Itulah kenapa kisah penciptaan pun kan juga dikisahkan dalam bentuk cerita yang sangat sederhana. Saya hanya memberi gambaran. Saya memberi gambaran sedikit. Seandainya, saya katakan seandainya. Seandainya kitab Kejadian bukan ditulis pada zaman Musa 3000-an tahun yang lalu. Seandainya kitab Kejadian ditulis tahun 2021, bunyinya akan lain. Allah menciptakan partikel-partikel, mungkin lain. Akan bahasa fisika mungkin. Tapi kan itu 3000 tahun yang lalu. Manusia belum nyampe dalam pikiran seperti itu. Apakah berarti isi Alkitab bohong? Tidak. Itu menyampaikan kebenaran. Tapi dalam bahasa yang ditangkap orang zaman itu. Sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Demikian juga kisah-kisah yang berbau kejam, berbau kekerasan, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu pemaparan saya. Semoga dua hal ini tadi dapat sedikit ditangkap, yaitu Allah yang menyejarah, Allah atau wahyu Allah yang terikat pada konteks terutama ruang tertentu, Timur Tengah, waktu tertentu ribuan tahun yang lalu sehingga tidak bisa kita ukur menurut ukuran kita, cara pikir kita, cara hidup kita, pemahaman kita mengenai manusia dan lain sebagainya pada masa sekarang. Semoga sedikit membuka ranah diskusi. Kalau kurang Jepang mohon maaf. Itu yang mungkin saya dapat sejepang mungkin, tapi tetap masih beberapa menjadi filosofis. Ya mohon maaf. Terima kasih. Shalom alaikum. Alaikum shalom. Sudah sangat Jepang ya. Sangat jelas dan gampang, sangat dimengerti.
Dan Bapak Ibu teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Jadi kalau tadi juga udah ada beberapa pertanyaan ya, masuk di kolom chat ya. Jadi mungkin kita akan bacakan dulu. Nanti kalau ada Bapak Ibu teman-teman yang mau langsung nyalain mic-nya, mau langsung tanya ke Rama Bayu juga boleh. Tapi PR kita berarti satu nih, kita harus benerin poster kita. Allah Perjanjian Lama, Baik dan penyayang. iya benar. So sweet, Udah nggak so kejam sweet. soalnya. Salah poster kita. Kita udah promosi lagi ke sana kemari kan. Nanti benerin. Itu tanda tanya ya, tanda tanya. Oh iya, itu tanda tanya. Bener-bener. Oke, mau dibacain pertanyaannya, J. Shirley atau Jessica? Sebentar ya. Ini ada yang nanya nih, Mah. Rama, di mana bisa didapatkan kitab tradisi suci Katolik, bapak-bapak gereja, misalnya Ireneus, Eusebius, Hieronymus, dan seterusnya? Di Indonesia nggak ada ya. Belum ada yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Belum ada ya, Mah? Iya, mungkin kalau di dalam bahasa Inggris ada banyak yang mencari di Amazon mungkin ada ya. Tapi dalam bahasa Indonesia belum ada yang menerjemahkan itu. Tapi sebenarnya begini, sedikit-sedikit sudah ada di dalam KGK. Jadi sebenarnya KGK itu juga berisi kutipan dari para bapak gereja yang dikutip sedikit-sedikit untuk menjelaskan beberapa poin-poin dalam KGK. Jadi kalau mau awalan sebenarnya menurut saya baca KGK dulu. Ya, karena kalau membaca yang lain-lain mungkin akan menjadi terlalu luas, tapi baca KGK dulu itu sebagai landasan awal. Menurut saya begitu. Kalau KGK ada dalam bahasa Indonesia itu bisa dibeli ya, mungkin ini bukan promosi, nggak ada endorse-nya ya. Mungkin di toko obor, tapi juga di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin itu sudah ada juga di situsnya Vatikan, vatikan.va. Itu bisa diakses di situ. Kalau yang mungkin kesulitan bahasa Indonesia itu bisa baca bahasa Inggris. Kalau nggak terlalu pintar bahasa Inggris mungkin bahasa Latinnya juga ada. Saya kira kalau Latin kan semua lancar ya. Gitu. Bahasa Latinnya ya. Rama, ini ada yang menanya yang di kitab Keluaran nih, Ma. Sebenarnya ini pertanyaanku juga sih. Bukan sebenarnya pertanyaan anakku nih, Ma. Anakku tuh kemarin tuh ada nanya gini, Mami itu kenapa Tuhan di kitab Keluaran itu pada saat Allah itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, di situ ada tertulis Allah mengeraskan hati Firaun gitu. Jadi seolah-olah Firaun itu tidak punya kehendak bebas, kalau baca secara literal begitu ya, Maya. Maksudnya Allah itu jadi yang mengendalikan Firaun supaya Allah itu bisa meinikan tulahnya gitu loh. Ya, betul. Itu pertanyaan bagus. Memang ada teksnya begitu dan harafiah berbunyi begitu. Allah mengeraskan hati Firaun, ya. Itu bacanya Firaun, ya. Jadi seakan-akan Allah yang membuat hati Firaun itu keras gitu kan. Berarti Firaun itu bukan bertindak menurut maunya sendiri. Seakan-akan begitu kan, seakan-akan begitu. Tapi ini sebenarnya gaya bahasa. Ini gaya bahasa. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya ada ngelulu. Atau kalau bahasa Sunda ada itu, namanya nyungkun. Jadi bahasa nyungkun itu gaya bahasa untuk menggambarkan sesungguhnya ada dua hal yang mau digambarkan. Nomor satu, Fir'aun itu sudah keras dari semula sebenarnya. Sudah keras dari semula. Terus kalau kita kayak manusia, kalau itu kan di dalam kitab Keluaran, terutama dalam kitab Taurat, Allah kan sering digambarkan dengan gambaran antropomorfisme. Allah, antropomorfisme itu dari dua kata, antropos dan morfem. Antropos manusia, morfem bentuk. Jadi Allah seakan-akan berbentuk manusia. Maka Allah bisa marah, bisa apa, dan seterusnya. Jadi dalam bahasa gampangnya gini loh, Fir'aun itu sudah diberi banyak kesempatan, terus akhirnya kayak kalau kita nasihatin anak, ya. Ayo jangan ke situ, nanti itu kotor, apa terus. Kalau udah diperingatkan berkali-kali, lalu seakan-akan kita ngomong, ya udah kamu di situ aja, biar kotor sekalian. Kira-kira begitu. Jadi bahasa Allah mengeraskan hati Fir'aun, itu mau menjelaskan dua hal. Pertama memang Fir'aun sudah sejak awal, terus, dan itu makin meningkat kerasnya hati. Nomor dua, mau mengatakan dalam iman
Israel, Allah itu maha kuasa. Allah bahkan musuh Israel pun pada waktu itu kan Fir'aun yang digambarkan dalam lambang Fir'aun itu dikuasai oleh Allah. Itu yang mau digambarkan sebenarnya. Tapi itu namanya gaya bahasa. Jadi gaya bahasa itu tidak bisa literal dibaca begitu saja. Apakah gaya bahasa itu hanya ada di Alkitab? Tidak, di semua bahasa. Karena unsur utama dari Alkitab itu kan bahasa, yaitu teks yang tertulis. Berarti kan bahasa di situ. Maka gaya bahasa juga punya peran di sana. Itu saya bisa juga beri perbandingan dalam bahasa Indonesia kan ada banyak gaya bahasa seperti itu kan. Ada beberapa gaya bahasa yang sebenarnya maksudnya apa tapi ditulisnya apa gitu. Jadi itu artinya itu tadi, dua hal tadi itu. Semoga sedikit jelas. Thank you Rama. Nanti saya bilang sama anak saya deh, Ma. Biar kalau ditanya tuh bisa jawab, Ma. Rama, ini kayaknya menjawab pertanyaan juga, pertanyaan ketiga nih yang Allah membela umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Nah, tapi mengapa Allah membela bangsa Israel? Bukankah semua manusia itu ciptaan Allah? Tapi kenapa seolah-olah Allah itu pilih kasih gitu, walaupun memang Israel adalah bangsa pilihan gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu kenapa Allah itu ngebelanya hanya bangsa Israel, bukanlah semua manusia itu ciptaan Allah. Ya, lalu? Iya itu mah kenapa Allah itu membela hanya bangsa Israel gitu dan Kenapa hanya Israel, sedangkan kok bangsa yang lain kok nggak dibela ya gitu? gitu. Sedangkan mungkin dari Ya, antara orang Mesir atau orang-orang bangsa yang lain itu banyak orang juga yang mungkin ya. baik atau apa gitu. Jadi ini harus kita baca dalam kerangka keseluruhan. Karena hanya orang Israel yang pada waktu itu menyembah Allah. Artinya, ini bukan berarti pilih kasih. Berarti dengan menyembah Allah, berarti mereka tunduk pada kekuasaan Allah. Tunduk pada kekuasaan Allah berarti menikmati perlindungan Allah. Sedangkan bangsa-bangsa yang lain itu menyembah Tuhan yang palsu, ya menyembah dewa-dewinya sendiri. Itu satu gambaran untuk menggambarkan bangsa-bangsa lain kehilangan kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Bangsa-bangsa yang lain bahasa gampangnya tidak pro kepada Allah, tidak ikut rombongannya Allah, gitu. Mereka keluar dari kehidupan dengan menyembah dewa-dewa yang lain. Jadi sebenarnya itulah konteks besarnya. Kenapa Israel itu yang dibela oleh Allah? Karena mereka kan sebenarnya yang menyembah Allah. Sedangkan bangsa-bangsa lain kan macam-macam ya sesembahannya. Orang Mesir nyembah Ra, dewa-dewa mereka Anubis segala macam. Kemudian orang-orang Kanaan menyembah Baal, orang Persia menyembah Ahura Mazda. Itu Allah-Allah lain. Menyembah Allah lain berarti berkhianat terhadap Allah yang esa. Satu-satunya Allah yang diyakini oleh orang Israel ya, yang diyakini oleh orang Israel sebagai satu-satunya Allah. Jadi sebenarnya konteks membacanya begitu, bukan berarti pilih kasih. Tapi bahasa gampangnya, loh kamu kan tidak memilih Allah, berarti kamu ya tidak menikmati perlindungan Allah. Itu saja sebenarnya. Bahasa gampangnya begini, kalau ada perahu, perahunya Tuhan, perahunya Allah, orang Israel itu tinggal dalam perahu itu. Bangsa-bangsa yang lain lompat keluar dari perahu. Lalu jangan bilang, loh kok saya kok nggak dibela? Lah kamu lompat. Nah itu cara membacanya. Nah inilah gunanya ilmu Alkitab gitu. Jadi konteks besarnya kita harus tahu sehingga detil-detil itu menjadi mudah kita baca dengan membaca menggunakan teropong konteks besarnya itu. Tadi bahasa gambarannya itu Allah punya perahu, yang tinggal di perahu itu hanya orang Israel. Bangsa-bangsa lain itu berlompatan keluar, jatuh ke laut. Ya jangan bilang saya tenggelam, Allah tidak adil. Lah kamu yang lompat. Kamu tidak tinggal dalam perahu Allah. Kira-kira kiasannya seperti itulah untuk menggambarkan. Seperti itu. Oke Rama, thank you. Terus pertanyaan kelima, apakah faktor penulis juga berpengaruh dalam menyampaikan pribadi Allah, Rama? Ya, tentu saja karena penulis juga punya konteks ruang dan waktu, punya keterbatasan. Begini, firman Tuhan itu menyampaikan sesuatu yang abadi, sesuatu yang luhur, tetapi menggunakan sarana manusiawi, otak manusia yang terbatas, pikiran manusia yang terbatas, pengetahuan manusia yang terbatas.
Sehingga sesuatu yang sangat besar, sangat agung, sangat luar biasa itu hanya bisa diterjemahkan menurut bahasa manusia yang terbatas. Jadi ada pengaruhnya juga. Ada pengaruh pada waktu itu. Sehingga penulis-penulis itu juga terbatas pengetahuannya. Sedangkan yang mau disampaikan Allah kan tanda petik nggak terbatas. Kan sebenarnya ada kesenjangan di situ. Allah mau menyampaikan sesuatu yang luar biasa besar, melampaui pikiran kita, tapi harus menggunakan media atau bahasa yang sangat terbatas. Apa enggak konslet tuh? Ya konslet. Nah itulah yang terjadi sebenarnya. Maka ada istilah ujung bumi segala itu kan sebenarnya kan itu kesenjangan. Allah sudah tahu tentu saja. Allah sudah tahu bumi itu enggak berujung. Tapi ketika Allah mengatakan ujung bumi ya karena manusia pada waktu itu pikirannya memang bumi ada ujungnya. Tadi contoh yang sudah saya sebut. Jadi seperti itu. Ada pengaruh juga dalam dalam konteks itu penulis. Tapi penulis itu juga dipakai Allah di dalam tuntunan Roh Kudus. Maka kebenarannya tidak mungkin salah. Tetapi kebenaran yang tidak mungkin salah itu disampaikan dalam bahasa yang terbatas. Itu kata kuncinya. Bahasa yang terbatas, yaitu bahasa manusiawi. Begitu. Oke, Mah. Thank you. Pertanyaan selanjutnya, Rama, apa sih kesalahan terberatnya Musa sehingga Musa tidak diizinkan Allah masuk ke tanah terjanji? Kesannya Allah kejam terhadap Musa yang sudah susah payah mengiringi bangsa Israel selama 40 tahun. Ya, nanti silakan dibaca kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Bila Imamat, Bilangan, Ulangan, akan ketemu nanti salahnya Musa. Iya, tidak taat ya, Maya. Kan sudah ada dalam teks. Kalau itu nggak perlu ditafsir itu. Dalam teks sudah ada. Rama, tadi Rama menerangkan bahwa isi Alkitab terikat ruang dan waktu. Jika kita hubungkan kehidupan kita saat ini yang begitu modern, sehingga otomatis dosa-dosa yang kita buat juga boleh dibilang dosa modern, apakah dosa modern kita ini bisa dihukum oleh hukum Taurat? Bagaimana menurut Rama? Ya, bisa. Karena yang disampaikan dalam Taurat itu kan ada beberapa hal yang juga mencakup dosa-dosa modern. Artinya apa? Pembahasannya mungkin lain sekarang ya. Tapi berzina apa itu kan tetap masih sama toh. Esensinya masih sama. Ada banyak hal yang dibahasakan dalam konteks ruang dan waktu 2000 tahun yang lalu tapi esensinya nggak berubah gitu. Misalnya ada dosa apa? Menghakimi ya, berbohong. Berbohongnya itu sekarang canggih loh, makin macam-macam. Dalam kerangka tertentu, kalau kita bikin hoax misalnya, itu juga kerangkanya kan berbohong sebenarnya. Jadi esensinya nggak berubah. Saya katakan terikat konteks ruang dan waktu itu dalam bahasa gampang bungkusnya. Tapi ada banyak esensi-esensi dalam Alkitab itu yang tidak berubah tentu saja. Nah gitu. Esensinya nggak berubah, tapi cara menyampaikannya bisa berubah. Alkitab, karena itulah Alkitab berlaku abadi. Jadi penyembahan berhala contohnya. Dosa modern itu banyak penyembahan berhala. Yang konteksnya bukan dalam arti nyembah kayak zaman dulu patung lembu emas, nggak begitu. Nggak begitu. Berhala zaman sekarang itu bisa macam-macam loh. Ketenaran itu bisa menjadi berhala, bisa menjadi berhala baru. Pemujaan tubuh, pemujaan fisik berlebihan itu menjadi berhala baru. Medsos itu bisa menjadi berhala dalam arti tertentu. Itu kan berbeda sekali dengan konteks pada waktu itu, tapi keberhalaannya sama. Jadi sebenarnya begitu. Bentuk luarnya yang berbeda, tapi esensinya sama. Demikian. Oke. Aku lanjut baca pertanyaan. Rama, bagaimana memahami frase Allah pencemburu dalam konteks ruang dan waktu yang tepat? Bagaimana relevansinya dengan masa sekarang? Ya. Allah pencemburu sebenarnya tadi dalam arti kasih dan setia, kesetiaan sebenarnya. Jadi kalau ngomong Allah pencemburu itu konteksnya kesetiaan. Bukan berarti Allah itu kayak tante-tante galak gitu, enggak ya. Tapi ketika mengatakan Allah cemburu, itu yang mau dikatakan justru kesetiaan Allah itu. Karena Allah begitu setia, kamu jangan selingkuh. Nah gitu. Selingkuh dalam arti iman itu kan berarti menyembah berhala. Itu yang terutama. Menyembah sesuatu yang bukan Allah. Atau menggeser kedudukan Allah dengan yang bukan Allah. Ya kita mendahulukan itu
itu kan lalu menjadi berhala. Sesuatu yang kita dahulukan di atas Allah itu lalu menjadi berhala. Itu berselingkuh ya. Konteksnya itu. Jadi kesetiaan menyembah Allah, tidak mengganti dia dengan sesuatu yang lain. Itu kan cemburu kan dalam arti begitu ya. Jadi ketika membahas itu sebenarnya yang mau dikatakan setialah kamu selalu. Seperti Allah juga setia. Nah itu konteksnya itu. Begitu. Oke. Bukan seperti tante-tante galak ya. Lihatnya ke gue tuh. Ya kok ngeliatnya ke Ci Shirley? Kok auto ngeliat ke Ci Shirley? Oke, aku lanjut baca. Mengapa Allah Yahweh digambarkan jahat? Selama ini saya menjelaskan ke anak-anak saya bahwa Allah yang sebenarnya adalah Allah yang kasih. Di Perjanjian Lama, keberadaan Allah digambarkan oleh manusia. Perjanjian Lama mempunyai sifat selayaknya sifat manusia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan manusia saat itu. Banyak kejadian di Perjanjian Lama yang dicocok-cocokkan sehingga seolah menjadi suatu kebenaran. Mohon tanggapannya Romo. Wah ini sudah penjelasan seluruhnya tadi dong sebenarnya. Saya sudah jelaskan tadi itu. Ini kan mengulangi pertanyaan, mengulangi penjelasan saya dong ya. Sudah saya jelaskan tadi itu. Berarti jawabannya nanti ditonton lagi di YouTube channel kita ya, Iya. karena ini akan diupload. Iya. Ngomong-ngomong soal YouTube channel, tadi juga Rama ada sebutin Cut Kit, jadi itu YouTube channelnya Rama Bayu. Cut Kit, tadi aku udah ketikin sih, jadi bisa coba dicek di kolom chat. Cut Kit, bukan Kit Kat, Bukan itu Kit Kat. ada break, ada Kit Kat coklat. Ini dibalik, Cut Kit, kata Cut Kit, kese iya. sedikit. Nah itu YouTube channel Rama Bayu. Jadi kalau mungkin tadi mau mendengarkan bahasan yang lebih komplit, yang tadi Rama Bayu sebut, 8 jam tadi Rama Bayu katanya durasinya. Yang mengenai Alkitab 8 seri itu kira-kira 8 jam. Tapi dibuat serial 1 jam, 1 jam. Kira-kira begitu. Itu seluruh Oh. Alkitab. Tadi yang saya promosikan bagian itu. Oke, Queen, Bene juga dipromosiin dong. Benedictus juga punya YouTube channel. tadi kan udah sebelum. Ini juga. Belum dong, nggak tahu Rama kan? Karena dapat mandat demikian, jadi YouTube channel kami dari tante-tante galas kasih perintah untuk mempromosikan YouTube channel Benedictus juga, khususnya mungkin buat Bapak Ibu teman-teman yang malam ini baru pertama kali join, karena dari kita punya sharing dari guest speaker yang sebelum-sebelumnya, atas persetujuan mereka juga pastinya ya, kita sudah upload di YouTube channel Kombas Benedictus. Ci Shirley, Tante Galak, boleh tolong diketik Oh kita jadi punya begitu. YouTube channel. Kok jadi nempel? Aduh, oke. Tolong diketik. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang mau lihat video-video sharing dari guest speaker kita sebelumnya, dari dengan tema-tema kami sebelumnya, bisa cek di YouTube channel kami ya, yaitu Kombas st.benedictus. Kombas st.benedictus di YouTube channel. Tapi cut kitnya juga jangan lupa ya, dicek juga ya. Oke, aku lanjut ke Dicek pertanyaan kakak. ini. Sama-sama kakak. Ini aku mau baca pertanyaan terakhir. Di sini sih di chat pertanyaan terakhir ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman mungkin ada yang mau unmute mic kalian terus langsung mau nanya juga silakan. Monggo. Aku bacain pertanyaan terakhir. Malam Rama, sejak zaman Menara Babel diserakannya manusia, adakah manusia selain Yahudi menerima wahyu Allah? Misal di saat yang sama dengan peristiwa di Perjanjian Lama, di Asia mungkin ada manusia juga. Apakah wahyu juga turun pada mereka? Apakah konteksnya sama atau berbeda? Dan apakah ada hubungannya dengan partikularitis Nabi Yoel? Ya ini menarik dibahas ini. Ini kan sebenarnya pertanyaan kemudian juga nanti mengerucut pada berarti agama-agama lain juga menerima kebenaran kan gitu ya. Nah, ini menarik ini. Apakah wahyu Allah juga disampaikan kepada manusia lain, bangsa lain, suku lain? Yes. KGK meyakini itu. Namun begini, wahyu Allah itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, kepada manusia lain, juga manusia seluruh dunia. Itu pertama-tama dalam bentuk wahyu natural, alam. Jadi melalui alam, manusia-manusia dunia itu bisa mengenal siapa yang menjadikan alam semesta ini, siapa yang mengatur. Meskipun kemudian di dalam pemahaman bangsa-bangsa yang lain itu menjadi tidak sama satu dengan yang lain. Maka penjelasannya bisa berbeda-beda. Tapi mereka juga diberi wahyu, yaitu wahyu natural, wahyu alam. Wahyu alam diberikan kepada seluruh manusia. Hanya memang menangkapnya berbeda-beda. Itulah yang menimbulkan kepercayaan-kepercayaan yang berbeda-beda, agama-agama yang berbeda-beda. Karena wahyu Allah yang berupa wahyu natural, alami itu ditangkap berbeda dalam konteks mereka.
Namun kita yakin bahwa kepenuhan wahyu ada di dalam Yesus Kristus. Jadi bahasa gampangnya, saya pakai bahasa agama ya. Agama-agama lain itu juga eh, punya percik-percik kebenaran, meskipun tidak dalam kesempurnaan kebenaran. Atau bahasa gampangnya, saya Jepangkan, kepercayaan lain, agama lain juga memiliki kebenaran meskipun kebenarannya itu bercampur dengan kesalahan. Kenapa ada kesalahan? Karena persepsi daya tangkap manusia-manusia yang berbeda. Kalau pakai bahasa gampang, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, wahyu Allahnya murni, 100% beras. Saya pakai bahasa kiasan. Kepercayaan yang lain ada berasnya memang, tapi ada yang kecampuran kerikil, ada yang kecampuran dengan rumput kering, ada yang kecampuran dengan domba dan lain sebagainya. Ada berasnya memang, tetapi kecampuran macam-macam. Kalau yang percaya kepada Yesus Kristus, karena gereja Katolik meyakini bahwa Yesus Kristus baginda kita adalah kepenuhan wahyu, puncak wahyu, maka beras kita 100% beras. Kalau dimakan, kita nggak akan makan kerikil. Kepercayaan yang lain ada berasnya memang, tapi masih ada campuran ini dan itu tadi itu, yaitu ya tanda petik kebenarannya bercampur dengan kesalahannya. Itulah kenapa ada berbeda-beda pendapat mengenai ini dan itu. Itu cara menalarnya. Itu mungkin kapan-kapan bisa kita bahas karena KGK juga membahas itu. Ya, gereja Katolik sudah juga merumuskan ajaran mengenai itu sebenarnya. Begitu. Kapan-kapan kita bahas berarti ada berikutnya sama Rama Bayu lagi ya. Pasti. Di Benediktus ya. Pasti. Nah, itu langsung ditangkap nih, kacau. Harusnya nggak ngomong gitu. Rama bahas temanya di sini dulu ya, baru di-upload di Cepet Katket. banget. Jadi eksklusif di sini bahasannya. Cepet banget nyambernya, bro. Langsung set booking. Oke, aku masih ada pertanyaan masuk nih Rama, aku bacain lagi ya. Mat malam Pater, bagaimana dengan peristiwa Uza yang mati waktu membawa tabut perjanjian? Bagaimana penjelasan konteksnya? Yes, menarik ini. Uza itu kan membawa tapi tanpa hormat ya, dan nggak boleh dibawa. Artinya apa? Kekudusan Allah itu bersyarat. Jadi kekudusan Allah itu justru mematikan jika kita mendekat tanpa kekudusan. Karena Allah Maha Kudus, maka ketika kita mendekat harus kudus. Kekudusan Allah itu harus didekati dengan kekudusan. Maka ketika Tuhan Allah berfirman kepada Musa pada saat penampakan di semak-semak itu kan dikatakan kamu jangan dekat-dekat. Lepas kasutmu karena tanah yang kamu injak itu suci. Jadi kehadiran Allah yang penuh kekudusan itu harus didekati juga dengan kekudusan. Maka membawa tabut perjanjian, mendekati tempat tabut itu, memegangnya bahkan, itu hanya orang-orang khusus yang sudah harus dikuduskan dengan upacara pengudusan. Usaha tidak berada di dalam kekudusan. Maka kekudusan Allah menjadi mematikan untuk dia. Gitu. Bahasa gampangnya apa? Matahari. Matahari. Ini yang langsung saya kepikir ya. Bayangkan kekudusan Allah itu seperti matahari. Matahari itu kan menghidupkan kita dalam jarak jauh. Tapi inti pusat matahari itu begitu panasnya sehingga kalau kita masuk dengan badan seperti ini, kita akan hancur terbakar. Hanya kalau kita memasuki matahari, seandainya bisa, kita membuat suhu badan kita setinggi suhu matahari, kita akan aman berada di pusat inti matahari. Itu kekudusan Allah, gambaran saya. Nangkap nggak? Nangkap nggak, Queen? Maksudnya. Jadi kalau kita mendekati matahari itu kan kebakar. Tapi seandainya saya beri ini seandainya ya, kita bisa membuat badan kita itu sama suhunya dengan matahari itu, kita akan masuk matahari dengan aman, nggak akan kebakar. Gimana kebakar wong suhunya kita sama? Itu yang saya maksud. Jadi kekudusan Allah itu justru bisa mematikan kalau orang tidak berada di dalam kekudusan. Nah itu. Ngerti nggak ngerti pokoknya begitulah. Saya udah berusaha sejepang mungkin. Paham. Tapi semoga gambaran matahari tadi sedikit membantu ya.